Halo teman-teman, apa kabar? Ketemu lagi bersama kita semua di sini di acara ngobrol virtual Automotive Group. Kali ini agak beda ya, An ya. Iya betul. Karena Didukung kali ini, sama Federal Oil. iya yang kali ini bertepatan dengan ulang tahunnya yang ke-32, teman-teman. Wih, 32 tahun. Berarti Iya, artinya dari tahun 1988 ya? udah lama ya? Lama banget ya. Iya, 32 tahun melumasi sepeda motor di Indonesia. iya. Selamat Kita ulang tahun dulu. kita ucapin bareng-bareng dulu gimana? Oh iya, boleh. Selamat Yuk, ulang tahun buat Federal Oil. yang ke-32. Ya, semoga sukses terus, panjang umurnya, Amin. dan terus mengeluarkan produk-produk yang berkualitas untuk konsumen Indonesia tentunya kan. Iya. Selain itu, spesial banget di Ngopi kali ini. Kenapa? Hmm. Karena ada banyak hadiah. Jadi kalau Oh yang iya, sebelum-sebelumnya betul. garing ya, kering gitu kan, ngobrol doang. Kalau ini digontor banyak hadiahan. Iya, Ada apa, betul Cian? sekali. Oke, ada 3 hadiah. 3 kategori hadiah ya. Yang pertama ada 8 jaket official dari Federal Oil Gresini Moto2. Keren banget gak tuh? Itu 8 buat yang pertanyaan terbaik tuh. Jadi nanti teman-teman harus kasih pertanyaan ke kami yang bagus-bagus, yang berbobot ya. Lalu yang kedua ada ini nih, ada 32 voucher, namun dibagi jadi 2 kategori. 5 voucher senilai 200.000 itu untuk pengisi survei tercepat. Jadi, lalu yang 27 sisanya itu ada voucher senilai 100.000 itu untuk ini pemberi ucapan terbaik untuk Federal Oil yang ulang tahunnya yang 32. Gitu, Bo. Oke deh. Wah, ini sih Banyak banget enak ya. banget ya. Jaket Iya. ada, voucher ada. Udah deh. Ya. Kira-kira itu keseruan kita hari Mm-hmm. ini. Dan sekarang kita langsung nih memperkenalkan narasumbernya. Yang Iya. pertama kita ada Andi Akbar Ya, atau halo. Ateng Katros. Oh, halo Aduh. An. Apa Halo, kabar? Apa kabar Teng. semua ini? Baik, Eh, baik, baik, baik. Kalau Ateng Katros mah udah nggak pasti teman-teman kenal semua deh, custom buildernya Pak Presiden, ya kan? Yoi, bukan main. Tapi kalian tahu nggak kalau sebenarnya Ateng ini juga bekas freestyler sob, bekas stunt rider. Oh ya? Iya deh. Lu suruh dia Willis, topi jago Kayak dia. Aduh. Bobby dong. Dia naik motor guling-guling, pinter banget pokoknya. Iya. Terus dong. Nah, satu lagi yang cantik ini ada Nabila Amalia nih, teman-teman. Bentar mas, ini bukan cantik tapi tampan. Aduh, cantik lah perempuan. Jadi Nabila ini selebgram dan anak motor, bisa dibilang kembang desanya kalau lagi San Mori lah. kembang desa. Kembang desa. Bandung lagi Bang Desa. Terus dia punya Aneh motor betul andalan ya? tuh Aerox tuh, namanya si Kenny. Ya nggak, Bil? Ya, Kenny Robert. Oke, Karena gue tuh ngefans banget sama Kenny Robert, keren. Pembalap yang Oh, paling gitu. Siap. Oke, cantik oke. juga kan, Kenny JR. Oh iya. Oke. Ngomong-ngomong apa kabar nih? Gue mulai dari Ateng dulu kali ya. Ateng sekarang apa kabar, Teng? Lagi sibuk apa nih? Lagi ada Project apa, Teng? apa ya? Project apa Ya. sekarang? Ya, alhamdulillah baik-baik ya. Gua dan keluarga gue juga masih baik-baik semuanya. Sekarang lagi Sehat ya. sibuk apa ya? Paling ya biasa lah ya, masih ngegarap motor custom. Kita emang ada beberapa project yang sekarang juga kerjasama sama beberapa influencer. Termasuk sama Bila juga. Kita lagi ada kerjasama ya, Bila. Nanti Aerox-nya akan ada kembarannya Kenny tuh. Di custom Kalau Bil, apa sekarang Bil? Sibuknya apa? Sibuknya biasa, kantor, kuliah. Paling usaha online juga. Terus sama endorse-endorsean. Oh, bukan main. Shop artis, ya kan? Ya, wajar lah. Berarti Bila tuh kuliah sekaligus kerja ya, kantor gitu ya? Saya kerja. Kan wanita karir, kalau enggak mah diandain laki dong. Masa modern kayak gini kan wanita juga harus kerja. Biar apa ya? Biar hobinya terus main, Jang. Emang iya. Walaupun kita sering motor aku sering di banyak endorsean tuh semua spare partnya, cuman kan kayak servis sampai turun mesin 2 juta begitu kan dia sendiri. Oke. Curcol malah yang dikit malah. Tapi berarti artinya kalian tuh sekarang udah mulai beraktivitas kayak biasa ya? Sudah harus kemana-mana, harus sudah mulai ya beradaptasi dengan kenormalan baru gitu ya kira-kira ya? Kalau gue kan emang basicnya karena gue punya usaha ya, jadi emang agak ribet sih. Maksudnya sekarang mesti nerapin new normal kayak gitu kan, kayak misalnya mesti steril di tempat kerja dan segala macam gitu sih. Tapi so far sih aman lah.
Kalau untuk harian aktivitas tuh tetap naik motor ya teman-teman semua ya. Udah pasti motor. Naik motor ya. Itu udah pasti keunggulannya sangat banyak. Oh, gitu. Kalau Ateng kan lagi seneng main mobil kan kita tahu kan. Kakaknya udah beda ya. Iya makanya. Aduh. Tema apa tuh? Cuma main motor. Nyusul ya. Amin. Oke. Iya, gue emang lagi main mobil. Tapi kalau buat harian sih, gue masih pakai motor ya. Karena memang menurut gue emang paling efektif naik motor kan. Karena kalau misalnya mobil ya seperti kalian tahu lah ya, kalau misalnya mobil tuh udah, apalagi sekarang udah mulai macet juga kan. New normal gini juga tetap macet gitu loh. Jadi menurut gue paling efektif juga pakai motor. Apalagi gue juga orangnya tuh nggak suka yang ribet-ribet gitu loh. Pengen yang praktis aja lah. Kalau naik motor kan gampang, tinggal parkir, turun, aktivitas, terus cabut lagi juga gampang gitu loh. Tektokannya gampang. Udah gitu juga ini nggak sih sesuai dengan protokol kesehatan harus social distancing ya, Teng ya? Oh iya. Makanya tuh tiap hari gue sampai ganti tas gue nih, mesti ganti yang lebih gede karena biasanya kan cuma bawa handphone gitu kan. Sekarang sampai bawa hand sanitizer, bawa masker, semua segala macam-macam. Kalau Bila pasti akan perobotan nongkrongnya juga lebih banyak lagi ya. Oh iya dong, cewek. Kan kalau soalnya bos bilang sih, bos tuh tahu kalau aku itu tomboy kan, jadi kayak jarang dandan. Makanya pokoknya lu kalau di kantor harus ibaratnya kita kan ketemu banyak orang, di gedung juga ribuan orang kan, jadi lu harus kelihatan lah wibawa lu sebagai wanita. Iya. Gua sampai bawa sisir kaca. Kalau habis sholat kan kita wudu kan. Biasa kan orang bilang makeup luntur kalau kena air. Tapi kalau ngomongin motor, kalian pasti lebih suka naik Matic atau motor sport? Kalau kayak Ateng kan motornya kita tahu lah ya, motor custom kebanyakan kan batangan semua kan, bikin chopper lah, bikin tracker lah, bikin apa ya. Kalau Ateng gimana, Teng? Sehari-hari gitu. Iya, emang sebenarnya banyak kan kalau di bengkel yang gue garap, gue tuh sering banget berhubungan sama motor-motor custom yang basicnya tuh dari motor batangan kan, kayak motor sport kayak tadi lu bilang gitu. Cuman emang sejujurnya kalau buat gue harian ya itu tadi, gue lebih suka pakai motor Matic gitu kan. Memang gue ada beberapa motor sih, khususnya buat pakai harian tuh yang pasti semua Matic kan. Ada Honda DV, terus gue juga punya Jenggo, terus ya ada lah beberapa Matic, Bebek juga ada gitu. Jadi menurut gue kalau buat, walaupun gue sering berhubungan sama motor-motor custom, bahkan motor-motor gede gitu, cuman gue tetep lah untuk sehari-hari gue nyari yang praktis gitu. Dan menurut gue motor Matic udah paling oke banget. Gitu. Lebih efisien juga. Ateng ini kan bengkel sama rumah kan jadi satu kan? Lu kemana emang naik Matic ada? Mana naik motor, Teng? Enggak. Jadi gue kan ada 2 bengkel. Jadi yang pertama kan Katros Garage lah ya. Katros Garage itu teman-teman pada tahu lah mungkin. Satunya custom kit ya, Teng? Yang satu lagi custom kit. Nah, gue tuh sering pakai motor dari Katros Garage ke custom kit tuh bolak-balik gitu. Oh, iya. Kalau naik mobil kan dekat. Saya banyak bengkel ya, satu aja pusing. Banyak banget. Bengkel nggak apa-apa, banyak yang penting setianya sama satu wanita. Oh gitu, iya. Apa juga? Aduh. Dari Bila gimana, Bila? Kayaknya pilih naik motor Matic gitu. Kenapa itu? Ya, yang pertama kan di tempat di wilayah yang ibu kota Jakarta ini kan macetnya nauzubillah ya, parah banget. Keluar komplek aja nih Pamulang depan Umpam aja udah macet. Jadi kalau naik mobil resikonya gede banget. Pertama telat, apalagi kalau motor Matic itu kan lebih nyaman, enak gitu. Karena kalau sehari aku daily pakai Matic karena apa itu unggulannya tuh? Kalau macet bisa nyempil ya kan. Terus lebih safety dan maksudnya lebih ke sesuai dengan protokol karena kan naik motor sendiri. Kalau naik mobil kan berdua. Oh iya ya, apalagi kalau naik angkutan umum ya. Pasti pepetan orang lain. Nggak pernah, kalau ke itu nggak pernah naik Gojek. Nggak pernah ya. Lebih emang karena jiwanya seneng motoran, suka motoran gitu, jadi lebih enak naik motor. Oh gitu. Kalau tadi kan masalah social distancing-nya oke lah, naik motor lebih oke. Terus banget. Naik kayak akomodasi, fleksibilitas waktu gitu kan, naik motor lebih oke lah ya. Tapi kalau misalnya ngomongin pengeluaran gitu ya, misalnya biaya operasional gitu, kayak Bila itu ngerasain nggak sih? Lebih hemat. Lebih hemat ya. Kalau Bila sekarang hari-hari dari mana? Dari rumah di mana? Rumah di Pamulang, kantor Pamulang di Sudirman. Kerja di mana? Sudirman. Di Sudirman. Berapa kilo sekali jalan? Wah, kalau dihitung-hitung 1 jam lah. Itu kalau nggak macet ya. Kalau macet, emang orangnya suka jalan. Jadi kayak
lebih seneng kerja yang jauh, lebih niat Oh gitu. kerja. Sekarang touring gitu ya serasa ya? Iya, berarti touring pulang pergi tuh pergi ke puncak aja gitu kan 2 jam pulang pergi. Tapi kalau Daily touring. pulang bisa 1,5 jam lebih, hampir 2 jam. Karena macet ya. Karena macet. Tapi Motor pindah. dengan naik motor itu kerasa banget lebih hemat pengeluarannya ya? Mungkin cuma beli bensin Lebih soalnya ya? hemat. Iya, dari irit bensin. Terus yang kedua lebih hemat waktu, tenaga juga. Tenaga nggak sih sebenarnya. Sebenarnya enak naik mobil, enak nggak kehujanan, nggak kepanasan. Cuman kan, tapi kita kan pakai jaket, pakai sarung tangan, aman ya. pakai semua. Memang pernah loh kan ya, kita tuh pernah bikin tes ya, komparasi. Betul. Antara naik motor buat sehari-hari gitu sama naik angkutan umum ya. Kereta ya, waktu itu kita naik kereta ya. Jadi kereta plus busway. Pokoknya angkutan umum. Jadi kebetulan rutenya juga mirip-mirip Bila dari arah daerah Ciputat menuju Kebonjeruk kantor otomotif ya. Itu membandingkan antara naik motor sendiri, naik Matic waktu itu Vario, dibanding naik angkutan umum dari angkot terus nyambung kereta dari Sudimara menuju Kebayoran Lama. Lalu dari Kebayoran Lama ke kantor naik nyambung busway. Nah itu kalau dibandingin, secara waktu memang mirip tuh, hanya sekitar 45 sampai 1 jam ya, tergantung nunggunya lamanya atau macetnya kalau naik motor. Cuma kalau di sisi biaya itu jauh banget tuh, Pok. Jadi kalau naik motor Matic itu kan 1 liter Pertamax 9.000, itu bisa buat hampir 50 kilo. Jadi itu bolak-balik, udah berangkat pulang, cukup 1 liter aja sisa, Pok. Iya. Iya. Sementara kalau naik angkutan umum, sekali jalan itu 10.000 lebih. Jadi bolak-balik 20.000-an. Jadi naik motor setengahnya hanya ongkosnya. Jadi irit banget. Kalau naik angkutan umum tuh harus nyambung-nyambung soalnya ya, kan dari itu. Ke ojek, ke RL, naik busway-nya gitu ya. Betul. Belum lagi masih harus jalan kaki dari stasiun ke halte busway. Capek gitu, ya. Betul. Makan waktu juga. Olahraga. Jadi aku pernah nih, Mas, ke kantor naik Grab dan biayanya itu 75.000, itu juga cuma sampai dari Pamulang sampai Kebayoran Lama baru naik MRT kan. Buset, udah mahal, lama. Kadang kesannya apa? Kan kita udah biasa bawa motor ada cepet ya. Iya. Maksudnya kayak agak ngebut lah, top speednya paling 70-80 kan. Yeah. Ini kayak Gojek tuh udah lama, banyak ngobrol, apa ngomong mulu di jalan. Jadi sengaja kali abangnya tuh. Udah kayak curcol ya kan, curhat. Malah curcol ya. Iya. Masalah hidup. Oke deh. Sekarang berarti artinya aktivitas udah mulai harian pakai pakai motor ya. Nah, motor. Padahal kita kan sehari-hari juga kalau sekarang kan kayak kantor cuma Bila kan masih yang selang-seling ya, kadang-kadang WFH, kadang-kadang WFO gitu, kadang-kadang ke office kan. Nah, kalau selama di rumah aja gitu ya. Kayak gini pas di rumah itu enaknya ngapain sih, kita bisa apa ya, modif ringan-ringan apa yang kira-kira bisa dilakukan. Nah, kalau dia mungkin Mas Ateng nih yang bisa jelasin nih kira-kira. Iya kan. Sebenarnya sih banyak sih yang bisa dilakukan ya. Misalnya kayak melakukan perawatan terhadap motor ataupun ngemodifikasi motor itu sendiri gitu loh. Kayak misalnya gue tuh belakangan ini karena emang lagi lebih banyak di rumah, gue tuh sering melakukan perawatan di bodi motor gitu loh. Jadi kayak moles-moles motor sendiri, gitu kan. Tapi kalau misalnya emang biar kembali kinclong gitu, Teng. Biar kinclong terus gitu kan. Cuma kalau misalnya emang pengen step berikutnya gitu kan, bisa modifikasi motor. Tapi modifikasi di sini yang nggak ribet-ribet ya gitu kan. Itu kan sekarang tuh udah banyak banget tuh, ada kayak bisa belanja online, itu kan bisa, kalian bisa lihat lah mulai dari platform Instagram semua segala macam tuh udah rame-rame pada jualan online. Jadi kita bisa emang sekalian aja belanja online. Terus mungkin kalau untuk tutorialnya kita bisa lihat di internet juga gitu kan. Jadi emang bisa dilakuin di rumah lah. Ubahan-ubahan simpel aja sih. Apa tuh, Teng? Apa aja tuh yang kira-kira, Teng, yang simpel ya, tapi keren? Simple tapi keren. Misalnya kalau di motornya si Bila nih ya, Aerox itu kan bisa ganti visor ya. Ya Bila, visor headlamp gitu kan. Itu simple banget gitu loh. Nah, tuh kayak windshield kayak gitu-gitu. Terus kalau misalnya untuk body ya perawatan kayak moles-moles biasa lah. Macam-macam. Jadi tergantung motornya juga gitu. Bahkan kalau misalnya yang universal nih, kalau misalnya yang paling sepele, yang paling gampang, biasanya gue ngerapiin plat nomor motor sih. Jadi motor-motor bawaan. Lu tahu tuh biasanya bawaan-bawaan yang dari sananya kan agak-agak kurang rapi, jadi kita rapiin lagi sendiri biar kelihatan lebih oke lah gitu. Iya, kalau plat nomor dari bawaan nggak niat. Iya. Bila,
modifikasi Kenny lu apa aja, Bil? Iya, diapain aja coba Bil? Buat harian ya, daily ya. Iya. Nah, kalau yang pertama udah pasti knalpot ya, lebih ke racing, berisik. Karena apa? Kalau gue tuh kan jauh kerja, jadi apalagi pagi-pagi nih habis waktu gue langsung berangkat, tuh kayak ngantuk bawaannya, ngantuk. Terus udah gitu kalau nggak berisik, maksudnya udah jauh kayak ya sunyi banget. Dan enaknya tuh Nggak ada teman gitu ya Bil? nggak ada teman, udah trading sendiri. Terus yang kedua, yang pastinya nggak mau bore up sih, karena kan aku kan motonya daily ya, buat dipakai sehari-hari, terus buat riding juga. Jadi otomatis main kirain aja sih, main roller gitu. Sama yang terutama CVT-nya ya. Body tuh ngaruh. Jadi aku tuh sering banget disebut kayak banyak kok di komenan. Aku kan orangnya suka cara menghargai followers kan dengan membalas komen-komentar yang ada di feed. Jadi kan aku upload tapi banyak yang komen. Nah, itu salah satu cara aku menghargai mereka, maksudnya merespon lah. Asalkan dia komennya baik, kita respon. Jadi aku tuh suka nge-repaint body. Nah, itu dibilang hedon apalah, padahal kan kagak ada hedon-hedonnya itu motor. Kayak cuman Brembo aja kagak ada, dulu es mambo nggak ada. Es mambo nggak ada. Terus waktu juga biasa banget. Tapi mungkin yang punya luar biasa kali ya. Kenapa pakai apa, Bil? Hah? Knalpot pakai apa? Ya, bisa market juga? Ada. Oh, ada. Ya. Pokoknya semuanya endorsean. Tapi jelas jangan konsep yang kayak sekarang ini si Bila udah cukup nyaman ya buat commuting, buat hari-hari gitu ya. Iya. Kalau Om Ateng, ADV sama Jenggonya diapain aja Om? Oh iya tuh. Kalau ADV ubahan simpel aja sih ya. Cuman ganti dekal body gua ganti. Terus kaki-kaki yang depan gue ganti, kan tadinya teleskopik tuh, ke depannya ganti yang model upside down. Terus sama engine mounting sih, engine mounting itu gue panjangin sedikit, jadi biar motor kelihatan panjang gitu. Yang biar kayak XADV ya, Teng? Konsep itu kayak XADV gitu, jadi wheelbase-nya agak panjang dikit. Udah sih paling kayak aksesoris kayak handguard kayak gitu-gitu. Nah itu buat yang ADV kan. Kalau yang Jenggo ini emang yang satu lagi motor gue itu 80% custom ya, jadi bukan modif gitu. Jadi gue custom. Jadi konsepnya gue ngambil dari motor Jenggo yang lama, di mana untuk bagian bodi belakangnya itu gue bikin baru lagi semua, jadi kelihatan kayak single seat dan bagian joknya itu ngambang gitu. Jadi itu gue bikin bodi semua tuh setengah motor, bodinya gue buka, yang standarnya gue jiplak lagi. Jadi gue custom. Itu sih maksudnya custom ya, bukan modif gitu. Ateng banget itu. Keren ya. Katros banget pokoknya. Emang suhu. Keren. Suhu udara. Suhunya customer. Nah, tadi kan motor udah dibikin cantik, dibikin keren. Tapi juga kan perlu dirawat ya, biar awet, juga biar tetap irit. Wajib itu. Main di jalan. Itu kan harus dirawat. Nah, apa aja yang menurut Ateng nih, Teng, yang harus diperhatiin dirawat rutin itu apa aja ya kira-kira? Yang dirawat rutin sih sebenarnya banyak ya dalam sebuah motor itu. Yang pasti komponen-komponen yang sifatnya fast moving, misalnya kayak kampas rem tuh harus dicek. Peranti pengereman kan itu sangat penting ya di sebuah motor gitu kan. Terus abis itu di bagian mesin sendiri, hal yang paling mendasar tuh adalah oli ya kan. Karena kalau misalnya olinya ini nggak benar, akan merembet ke bagian lain, misalnya kayak kopling. Kalau koplingnya ini udah nggak benar, tarikan nggak ada, motor juga jadi boros gitu kan. Jadi memang kondisi oli ini harus tetap dijaga lah semaksimal mungkin. Jadi biar kondisi motor itu fit terus. Intinya itu sih. Jadi kayak misalnya yang penting yang kuncinya adalah komponen fast moving sih yang mesti dicek. Gitu. Kalau Bila ada nggak tips khusus gitu atau nggak pengalaman Bila kalau dalam perawatan motor matic? Kalau Bila terutama kalau misalnya masalah pertama sih ganti oli ya. Kalau ganti oli itu dihitungannya per 2 km, jadi kita reset dulu. Abis ganti oli kita reset tuh. Kalau misalnya udah 2000 jampunya pasti udah pasti ganti oli. Tapi kan kadang orang kalau bor apan itu kan lebih cepat ya ganti oli, lebih ke 1000 kalau nggak 1500. Karena kan masih udah otomatis boros bensin, boros oli, pokoknya gitu. Sama kalau misalnya kalau udah 2 bulan pasti udah ganti oli. Terus sama kayak Mas Ateng, cara ngelawatnya ya ngepuas motor. Karena kan kalau kita motor ya mesin ya, nih aku tanya yang lebih ahli ini. Mesin kalau emang Mas Ateng,
kalau mesin nggak sering dibersihin tuh itu kan karat gitu jadi cepet rusak kan. Oh iya. Jadi kalau misalnya komponen, jadi gini, sebenarnya sih motor kalau misalnya, apalagi motor custom tuh kan, kalau cuman biasanya kan motor custom biasanya identik sama dipajang doang. Sebenarnya motor itu nggak boleh tuh kalau misalnya kelamaan didiemin aja gitu. Jadi harus dipakai juga gitu loh. Karena kalau misalnya enggak, iya banyak juga kan impact-nya. Misalnya aki soak, terus berkarat gitu kan, material-material besi itu kadang suka keluar karat gitu loh. Jadi emang mesti dijaga. Jadi kalau jarang dipakai ya paling enggak harus dipanasin lah gitu loh. Kalau bisa setiap hari gitu loh dipanasin. Cuma kalau nggak bisa 2 atau 3 hari sekali lah dipanasin motornya gitu. Itu efeknya juga ngaruh tuh ke bagian-bagian mesin juga tuh kalau misalnya jarang dinyalain gitu loh. Kalau tadi kan Bila bilang tuh dia kalau Bila tuh 2.000 km sekali ya kan ya oli ya. Kalau Ateng ada rekomendasi nggak? Sebenarnya kan kalau ganti oli itu kan patokannya nggak cuman dari kilometer ya. Patokan kan dari waktu juga gitu. Jadi kalau misalnya, apalagi motor-motor gue kan nggak tiap hari semuanya gue pakai gitu. Kadang kan selang-seling, kadang hari ini motor apa gitu. Susah, jadi kalau dari kilo, jadi kalau kilometer itu pasti nggak tercapai semua tuh untuk jarak kilometernya. Nah biasanya gue selalu berpatokan sama waktu sih biasanya ya. Gue kalau misalnya 2 bulan gue ganti ya. 2 bulan, 2 bulan 3 bulan tergantung gitu loh. Jadi ya emang tergantung motornya juga, tergantung olinya juga sih gitu. Apa aja sih yang harus diperhatikan tuh saat milih olinya? Apakah SAE-nya, apakah grade olinya, itu apa aja tuh Teng? Yang penting itu SAE ya. SAE itu kalau buat teman-teman yang belum paham itu bisa dibilang bahasa umumnya itu adalah tingkat kekentalan oli. Nah jangan sampai misalnya nih motor modern dikasih oli yang terlalu kental gitu. Jangan sampai juga gitu loh. Nggak bagus juga sih. Nggak bagus. Kalau olinya kekentalan juga mungkin bisa menurunkan performa mesin juga. Mesin jadi berat kerjanya dan segala macam gitu kan. Jadi memang ada minusnya juga gitu loh. Jadi memang yang paling penting teman-teman harus tahu spesifikasi mesin yang membutuhkan oli seperti apa. Karena di pasaran itu kan oli ada yang sintetik jenisnya, ada yang mineral juga gitu loh. Yang mineral belum dua jenis oli ini punya kelebihan masing-masing gitu loh. Yang sintetik itu biasanya ya kebanyakan tuh cocok sama motor-motor baru gitu kan. Yang mineral ini dia memang sifatnya dia bisa cocoknya sama motor-motor yang mesinnya udah agak lama, tapi kelebihan mineral ini dia bisa melumasi bagian komponen-komponen di dalam mesin gitu loh. Jadi memang dua karakter oli ini beda dan teman-teman harus bisa milih tuh mana yang cocok buat motornya gitu loh. Dan sebenarnya sih karena kita hidup di Indonesia ini kan iklim tropis ya. Jadi menurut gue panas gitu loh. Jadi menurut gue yang paling oke ya yang pasti teman-teman harus gimana caranya nyari oli yang bisa bikin kondisi mesin tuh selalu dingin gitu loh. Karena kan kita panas. Oli spesialis dingin ya, Teng ya? Iya, gitu. Jangan kitanya udah panas, Federal oil ya berarti ya? ngambek ntar. Betul. Kalau ngambek berabe. Iya kan? Karena kalau enggak overheat, ya kan? Sebenarnya kalau ini Teng, tadi kalau dia nggak bingung sebenarnya kayak Federal Oil tuh ya, kebetulan yang lagi mendukung acara kita ini, ternyata kalau buka webnya tuh ternyata enak loh, ada. Jadi di tiap olinya itu sudah tertera motor apa aja yang bisa pakai oli. Oh gitu. Khusus ya. Rekomendasinya ya. Jadi ketahuan langsung. Buat teman-teman yang nggak tahu nih, saya bingung. Ada kan banyak tuh yang nanya, yang sering nanya di DM, Kak, biasanya pakai oli apa sih gitu kan. Nah itu bisa langsung aja di situ kan dikasih tahu. Yang nggak tahu bingung ya mau ganti olinya, mau tipe apa, ya mau macam kayak gimana. Itu bisa langsung aja kan ada di situ, udah tertera di webnya. Iya. Iya. Menurut gue itu penting banget sih, An. Karena gini loh, kita kan misalnya gue memposisikan sebagai orang awam gitu ya. Gue kan kadang ya inilah, taunya pakai doang gitu kan. Atau pakai motor maksud gue. Jadi begitu gue, yaudah deh gue mau ganti oli, gue datang ke toko oli gitu. Biasanya kan, yang ngasih tahu tuh si reseller tuh, Pak pakai oli ini aja, Pak pakai oli ini aja gitu kan. Kalau gitu kan nggak fair gitu loh. Nah dengan adanya tadi info-info tentang ini olinya cocok buat motor apa, nah itu menurut gue itu penting banget sih buat customer ya. Enak, jadi udah nggak usah bingung-bingung lagi, nggak kemakan omongan sama reseller kan. Tinggal lihat, ini motor gue nih, gue pakai ini gitu. Iya. Jadi kalau tadi saya iseng buka tuh kayak Aerox dan Vespa kayak punya Bila, itu ternyata cocoknya pakai Federal Matic 40 Post Max.
Kalau kayak punya Ateng, ADV 150 itu ternyata cocoknya Hmm. Federal Matic 30 Ecomax tuh. Ecomax ya. Dia Dan karena khusus Matic Honda tuh 1030 kentalannya sayanya. oh ya 1030. Udah takarannya ya. Aman. Iya. Udah betul. takaran tipis. Ntar, Enggak kalau yang larang. Ecomax itu yang identik sama Honda ya. Iya. Kalau yang Force Max itu yang identik sama Yamaha. Yamaha gitu ya, kalau nggak salah ya. Iya. Oke. Udah Jadi emang masing-masing diciptakan. udah masing-masing emang dibikin khusus gitu jadinya. Jadi aman ya. Iya. Menyesuaikan karakter mesin karena masing-masing karakter mesin emang beda sih. Benar. Nah, ini ada Iya. tampilan nih, An. Wah, Iya, ya, betul contohnya dong. tuh. Mm-mm. Oh, berarti kalau Bila pakai yang tadi yang 40 ya? Ya, Ya. Yang 40. Oke. Oh, dia udah top brand juga ya? Udah termasuk top brand juga. Oh iya. Ini banyak juga ya line up-nya ya. Untuk Iya. yang motor-motor lama Hebat. juga ada juga. Iya, jadi semua tipe motor yang motor tua juga nggak usah khawatir, ada pilihannya juga nih. Banyak. Untuk motor Oh iya, tua. satu lagi nih, dapat titipan tadi. Jadi sebenarnya Federal Oil ini di bulan ini lagi ada promo menarik teman-teman. Jadi Apa tuh? nama promonya tuh Sobek Berhadiah Federal Matic. Itu periode tanggal 1 Agustus sampai tanggal 31 Desember sampai akhir tahun. Caranya gampang sih kalau kalian beli produknya Federal Matic ini di kemasannya itu, kalian tinggal sobek labelnya, lalu ada kayak kode unik gitu loh. Nah, kode unik itu dikirim ke SMS ke 95899. Lalu akan ada feedback SMS dan akan ada hadiahnya gitu. Ada ini Salah satunya motor kayak Pak ini ya. Ini gue bisa ikutan nggak Ada nih? pulsa. Boleh Boleh lah. lah. Ikutan Lumayan aja. nih kalau saya dapat hadiahnya. Hadiahnya gokil ini. Lagi masa handphone. pandemi gini, ya kan banyak yang dikeluarin. Iya, tiba-tiba dapat rezeki nomplok gitu ya. Kapan lagi? Cuman beli harga yang cuma ratusan, dapetnya udah jutaan. Iya benar. Oke. Hitung-hitungannya jago ya Bile. Kalau masalah duit cepet ya. Cepet ya kayaknya ya. Kita harus tahu nih. Kalau minggu guys. Kayaknya kita langsung kali ya ngobrol cicat sama teman-teman yang udah pada gabung di acara kita kali ya. Oh iya, boleh. Mungkin saya akan bacain beberapa pertanyaan deh. Ini ada pertanyaan dari Mas siapa nih? Muhammad Arif Reza. Muhammad Arif Reza ini nanya, adakah ciri-ciri kerusakan bagian CVT Matic ketika dikendarai? Teng ada kira-kira apa yang buat orang awam mungkin dari suara ya. Dari suara pasti kalau misalnya teman-teman ada masalah di CVT itu suaranya pasti ada yang aneh-aneh tuh. Entah ada suara berisik atau suara kasar gitu di bagian CVT. Itu satu. Yang kedua, dari ketika dipakai jalan pun sebenarnya ada efeknya kalau CVT bermasalah. Biasanya kalau di motor Matic itu ketika baru buka gas tuh motor dut-dutan tuh. Ya kan, jadi kayak gregetan lah gitu loh. Apa istilahnya ya, bingung gue. Jadi kayak nggak lancar gitu loh tarikannya. Nggak loss ya, Teng ya? Gitu lah. Itu udah pasti masalah di CVT-nya. Itu 2 poin itu sih yang paling sering gue temuin kalau di bagian CVT itu ada masalah, pasti di situ duluan. Gitu. Oke, An mau nambahin, An? Pertanyaan selanjutnya aja kali ya. Boleh. Nambahin dong. Gimana sih ya? Kan ini udah dijawab Iya. Tapi masalahnya Ateng udah jelas sih ya. Ateng udah jelas. Iya, udah cukup jelas. Itu kan. Oke, lanjut. Lanjut nih, ada yang nanya penggantian oli Matic lebih baik berdasarkan kilometer atau bulan? Ini pertanyaan dari Agus. Itu banyak loh, bukan cuma siapa nih, bukan cuma Agus ya, ada beberapa lagi yang nanya sama ya. Jadi lebih baik kilometer atau lebih baik atau bulan. Waktu. Iya, betul. Siapa yang mau jawab? Boleh lah, gue. Ateng lah yang biasa ngurusin mesin lah. Jawabannya simpel. Mana duluan yang tercapai aja. Oh gitu. Jadi siapa duluan misalnya ya? Kalau misalnya jarak duluan, misalnya apa ya? Misalnya 3 bulan nih, tapi kayak gue nih kan, misalnya motor jarang dipakai gitu, kilometer kan nggak tercapai, ya udah. Tapi kalau udah 2 bulan atau 3 bulan ya ganti aja. Langsung ganti aja. Jadi mana duluan tercapai, apakah waktu, apakah jarak gitu. Itu lebih aman sih, udah pasti aman sih. Karena biarpun motor nggak pernah dipakai kemana-mana, tapi kan tetap aja begitu udah dibuka ada oksidasi, ada ya. Iya. Cara kualitas berubah ya. Iya.
gitu loh. Karena emang komponen mesin itu kan diciptakan untuk selalu bekerja kan, untuk bergerak. Ketika motor itu diam, itu kan tidak sesuai dengan porsinya mesin itu yang diciptain untuk selalu bekerja gitu loh. Nah, itu juga sebenarnya ya kondisi oli di situ harus selalu bagus. Maka itu walaupun motor jarang dipakai, tapi kalau waktunya udah harus ganti oli, harus ganti oli. Gitu. Nih, ada pertanyaan lucu lagi nih dari MH Zainul. Ini agak melenceng sih, nggak yang masalah teknis sih. Dia langsung nih, apa rahasia Kak Bila di dunia motor dan kesan apa yang paling mengesankan selama serius di bidang ini? Serius di bidang ini. Silakan Kak Bila, waktu udah tepat dipersilahkan. Apa ya? Pertama apa sih, suka? Kalau gue itu emang orangnya suka hobi yang lebih kecoaan sih, kayak gamer. Gue kan gamer kan sebelum motoran. Terus hobi lagi itu lebih asik sih. Terus banyak meluas pertemanan pertama, terus lebih dari tahu jalan. Kayak tadi kita nggak tahu jalan ini jadi tahu. Kayak aku kan sering ke Bandung tuh, jadi udah apa. Kemarin kan sendiri tuh ke Bandung. Sendirian? Iya sendiri. Berani ya? Karena gini ya, aku lebih enak kalau touring itu nggak banyak atau nggak sendiri karena istirahat nih sekali. Pertama dari rumah full bensinnya, terus di puncak kita isi penuh sekalian makan dikit, terus baru jalan lagi. Jadi kayak nggak capek, nggak makan waktu. Main motor tuh kayak seru karena pertemanannya lebih solidaritas sih kalau menurut aku ya. Cuman balik lagi tergantung kepribadian orang masing-masing. Itu kan beda sifat kan. Kan balik lagi beda orang beda sifat. Tapi kalau aku selama berteman sama teman-teman, Nabila tuh orangnya netral, main sama Moge Hayu. Ini pokoknya motor aku emang keren banget nih, bisa masuk sensi. Tidak meter bisa masuk sensi udah naik ke atas. Iya. Main sama Harley. Tapi kadang kita ada namanya minder sih, kayak awalnya minder, gue motor matic sendiri, tapi motor gue pada Moge, bahkan ada pada pakai Harley. Pokoknya kadang juga kita, Nabila nih motornya Aerox sendiri, tapi mainnya sama Vespa. Ada sama anak custom kayak gitu. Cuman emang kita tuh harus kayak gitu, kayak netral. Aneh gak sih ketika, maksudnya seorang cewek tuh jarang loh main motor. Kayak males, kayak kena debu mukanya. Jadi hitam lah orang gini. Tergantung sih, gue kok nggak hitam-hitam. Itu kan pakai jaket ya kan? Lebih gitu. Pokoknya kalau main motor itu bisa terinspirasi karena seru. Kedua pertemanannya luas. Terus juga jadi tahu jalan. Terus aku selama kerja atau usaha gitu-gitu, itu dari dunia motor, dari kenalan anak motor. Makanya sebenarnya banyak teman ya banyak rezeki gitu. Iya. Karena kan saudara itu kan nggak selalu ada ketika kita di bawah kan. Tapi kalau sama bila jalanin sampai sekarang, anak motor yang selalu ada. Teman-teman awalnya berawal dari teman motor yang kayak lebih peduli aja gitu. Tapi ingat buat cewek, walaupun kita main motor, kita nggak usah ikut-ikutan namanya yang ngerokok atau minum-minum. Kalau bilang kan mungkin karena teman-teman udah tahu ya, Nabi tuh nggak merokok, terus nggak suka minum. Jadi kayak kalau lagi minum, kalau ada bilang nggak dulu tahan. Terus kalau ngerokok agak-agak jauh. Ada yang bilang yang ngerti, kalau mereka agak jauh tuh keluar bentar. Tuh kalau lagi minum, ya, Teng. Lu banget tuh nggak ngerokok iya, nggak minum. Teng. Betul, Teng. Lu banget, Teng. Cocok udah. Yo, Teng. Pertanyaan lagi, Teng. Gua kan main. Perbedaan nih, Mas. Perbedaan aku selama terjun di dunia motor sama dunia gamer tuh beda. Kalau motor tuh benar-benar real, nyata. Pertamanya benar-benar nyata banget. Aku pernah crash parah banget. Rumahku di Pamulang dan teman-teman aku di Jakarta semua. Itu hampir 20 orang lebih ke rumah. Wih, neokin semua ya. Rumahnya pada jauh. Tapi nggak tahu ya, apa mungkin karena gue cewek. Cowok semua ya, Bil? Cowok semua ya, Bil? Makanya gue mau nanya. Cowok semua. Wajar ya. Wajar ya. Habis aku temenannya 80% cowok sih. Tapi enakannya kalau cewek nggak tahu kenapa nggak susah dipahami ya. Oke. Kadang aja yang itu ternyata temen sendiri gitu. Malah orang lain tuh jadi fans kita. Iya. Lanjut. Ada pertanyaan lagi. Ini ngingetin teman-teman buat serta jangan lupa kalau ikut itu tadi yang ngucapin selamat ulang tahun buat Perda. Selamat ulang tahun. Ada voucher. Ada voucher, ada hadiahnya tuh. Berapa banyak kan? 20 sekian ada 20 berapa? 27. Gua aja mau ikutan. Gua mau ikutan. Lumayan loh.
Caranya gampang ya, cuma tinggal ketik ucapan selamatnya di chat box di bawah. Iya. Asal jangan curhat aja. Iya, jangan gitu. Kepanjangan, aku juga males, udah mau tidur. Oh, lanjut lagi kita ke pertanyaan berikutnya. Ini ada dari Dirja mau. Muhammad Iqbal. Ini sesuai sama tema kita sih, tema pandemi ya. Standar berkendara aman dan nyaman di masa pandemi menurut Kak Ateng Katros itu gimana sih dari kacamata builder? Tentu ada pertimbangan sendiri saat berkendara di masa pandemi seperti saat ini. Jadi standar berkendara aman dan nyaman di masa pandemi. Kalau dari gue sendiri sih sebenarnya untuk aturan baku sih sebenarnya gue nggak ada ya. Cuman gue berkaca sama diri gue sendiri ya. Maksudnya apa yang gue lakukan ketika gue riding gitu. Yang pertama itu pastinya gue perlengkapan dulu aparel. Misalnya dari helm gue pakai full face, terus gue pakai masker. Terus ketika riding kan memang pasti pakai jaket ya. Kalau gue kan memang selalu pakai jaket gitu. Cuman ketika jaketnya gue lepas pun gue biasanya pakai tangan panjang gitu. Itu satu. Terus sarung tangan pastilah. Gue juga tipe orang yang nggak bisa riding kalau nggak pakai sarung tangan gitu. Jadi sarung tangan gue penting banget gitu kan. Terus ya udah paling yang mesti gue bawa tangan nggak hitam juga ya. Kenapa panas agak hitam dong. Jadi kalau cowok udah amat. Jadi yang pasti selain dari aparel, ada beberapa juga yang mesti dibawa. Misalnya gue selalu bawa masker di tas. Walaupun misalnya gini, gue riding nih, gue udah pakai masker gitu ya. Tapi gue selalu bawa masker cadangan gitu loh. Karena biasanya kalau naik motor tuh kan keringetan ya. Keringetan dan segala macam. Jadi gue biasanya bawa 2 gitu maskernya. 2 atau 3. Terus hand sanitizer tuh pastilah. Itu gue bawa. Wajib. Iya, jadi dari perlengkapannya mungkin kalau dari gue itu. Kedua, kalau misalnya dari ridingnya sendiri, gue biasanya itu dari kemarin-kemarin ya, gue nggak pernah boncengin orang sih. Maksudnya gini, kalau kayak orang yang serumah sama gue, itu ya gue boncengin gitu. Cuman kalau misalnya ketemu di jalan, teman gitu, gue nggak tahu, itu terus mau ngajakin jalan bareng, minta bonceng, itu biasanya gue menghindari hal itu gitu loh, sangat menghindari hal itu. Jadi, ya kalau bisa ridingnya sendiri sih, kalau gue lebih aman. Iya sih. Apalagi Bila ya, Bila tuh paling males dibonceng orang. Ya lu kan cewek, Iya. Bener, aku aja dulu nonton aku, enggak deh, kita riding sendiri aja nih, jangan boncengan ya. Males tau, takut. Coba kita ngebut sendiri nih berani. Tapi ketika dibonceng orang kayak takut aja gitu. Kayak ngeri gitu. Kenapa lu mau bantu? Kadang, bener. Beda. Kalau bawa sendiri sama dibonceng itu beda. Iya, sama paling perawatan ya kan. Misalnya kita abis riding tuh helmnya kalau bisa disemprot tuh pakai apa namanya cairan yang aman ya. Untuk yang bikin bukan disinfektan ya, kalau itu takutnya ntar jadi bikin iritasi kan. Jadi kalau misalnya habis riding misalnya 2 atau 3 hari kalau bisa disemprot lah gitu. Sarung tangan juga kalau bisa diganti tuh. Jadi alangkah lebih baiknya kalau sarung tangan punya spare. Begitupun juga jaket ya kan. Jadi jangan sampai misalnya riding tiap hari selama seminggu jaketnya, sarung tangannya, helmnya itu terus. Kalau bisa diganti lah. Kalau bisa ada spare. Jadi kalau misalnya hari ini pakai model A, helm A, yang helm B-nya dijemur dulu atau gimana gitu loh. Jadi aman sih. Oke. Minimal ada berapa tuh, Teng? Apa perlu 7, Teng, biar tiap hari beda, Teng? Iya kali. Kalau kayak Bila kan aman, endorsan semua. Ya. Ya, kita mah bersyukur aja lah. Yang penting kan gratisannya nggak murahan. Berkelas. Takut banget ya. Oh iya nih. Sorry, motong. Mumpung ini karena waktunya udah mepet nih, udah mau jam 5, udah mau sejam ternyata ya. Berarti ini udah waktunya untuk ngisi survei nih. Nah ini buat teman-teman. Ini juga ada hadiahnya tadi untuk 5 yang tercepat dapat voucher 200.000 ya satu orangnya. Jadi ayo cepet-cepetan ngisi nih. Oke, silakan. Survei ngisi doang dapat itu ya tadi ya. Dapat. Iya. Paling cepat dapat tadi ya. Enak banget ya. Dia vouchernya buat gue. Iya. Lumayan kan buat besok weekend. Oke teman-teman ya, satu lagi pertanyaan nih sambil kita nunggu teman-teman yang lain ngisi survei pembaca ya. Ini ada pertanyaan lagi dari Setiawan Agraewan. Dia nanya nih, mungkin dia masih bingung nih membedakan antara oli khusus matic sama oli untuk motor dengan transmisi manual. Jenis motor kan ada 2, yaitu motor matic dan motor manual. Lalu untuk urusan oli, apakah keduanya bisa menggunakan jenis pelumasnya sama? Berhubungan dengan koplingnya ya? Apa bedanya? Apakah oli motor manual bisa digunakan untuk motor matic atau sebaliknya? Terima kasih. Mungkin Mas Ateng kali ya. Gimana sih cara bedain oli untuk matic sama oli untuk motor
motor manual sebenarnya gimana sih? Ngebedainnya sih kalau secara spesifik memang buat teman-teman di sini yang pengen ngebedain mana khusus buat matic, mana buat motor berkopling gitu ya, kopling basah, itu sebenarnya memang tinggal lihat di kemasan sih, karena memang oli-oli yang sekarang tuh kan kayak tadi gue bilang misalnya di kemasan itu udah ada tulisannya buat motor apa gitu kan. Nah itu satu. Cuman gini, emang ngaruh ya kalau misalnya dipasangin di misalnya oli motor kopling itu dipakai di motor matic gitu. Kalau dari gue dari sisi teknis ngeliatnya gini, karena kalau misalnya motor matic kan dia koplingnya beda sama motor batangan kan gitu loh. Gimana kalau motor batangan beda. Itu kampas koplingnya itu kan kerendam sama oli gitu loh. Jadi kalau saran gue, walaupun mungkin bisa ya sebagian orang mungkin akan bilang, oh aman-aman aja kok gitu. Tapi kalau dari gue sendiri rekomendasinya tetap kalau bisa cari oli, misalnya motor matic ya cari oli mesin yang buat motor matic gitu loh. Kalaupun bingung ya kalau bisa lihat di bagian belakangnya di kemasan itu biasanya motor itu ada anjurannya ya gitu. Gitu. Kayak kalau nggak salah Teng, yang buat oli matic Jaso yang ada labelnya Jaso MB ya. Kalau yang buat motor yang biasa Jaso MA ya. Jadi di kemasan itu ada juga tuh tulisannya tuh. Cuman takutnya orang nggak ngerti kan, maksudnya kalau awam gitu nih apa sih Jaso gitu. Tapi itu salah satu poin yang cukup bagus juga tuh buat jadi patokan. Tapi balik lagi sih kita harus lihat speknya. Kalau bisa ya tadi gue bilang, jadi kalau bisa tuh ada tulisannya tuh buat motor apa gitu loh. Iya. Jelas langsung ya. Oke lah. Kira-kira gitu ya, semoga menjawab pertanyaannya Mas Setia ini. Pertanyaan masih banyak banget ya, Po ya? Iya, banyak banget. Sayangnya waktunya Iya, sayang banget. Waktunya mepet. Iya, pertanyaan ada 46 nih kalau nggak salah. Teng, ada 46 pertanyaan, Teng, kalau mau jawab satu-satu, Teng. Iya, belum di chat box-nya juga banyak banget. Jadi... Oke. Ini ternyata udah ada daftar 8 pemenang nih audition. Siap-siap nih. Nah, ini dia nih. Ya, selamat buat 8 yang dapat jaket Grace ini, Moto2. Ada Akang Aziz, MH Zainul, Setia Anggreawan, Hansen Wu, Chris Wirawan, Salomo Depi, Juan Gerardo, dan Artanto. Salmon. Ya. Kalau pakai jaketnya Federal Oil udah kayak Edgar Pons sama Nicolo Bulega di kantongnya. Iya. Udah kayak Moto2 kan. Official banget ya, Iya, officialnya Federal Oil biasa ini Moto2. Nah, ini yang jaket, kemudian ada lagi yang 5 pengisi survei nih, udah ada juga nih. Nah, ini 5 pengisi survei tercepat nih. Ini yang dapat voucher e-wallet 200.000 nih. Selamat. Ikutan. Kemudian untuk yang 27 yang pengirim ucapan nanti akan diumumkan di IG-nya Grid Auto. Ya? Banyak banget ya, sambil nanti dipilih karena banyak. Jadi akan nanti tunggu aja menangnya di Instagramnya Grid Auto ya. Grid Auto. Pantau terus guys. Itu dapat voucher 100.000. 100.000 ya, Wes. Untuk 27. Oh. 27 pemenang. Untuk Bila ID. Kita nggak bisa masing ya ikutannya. Gila, gimana nih gue mau ikutannya di sini nggak bisa mencet. Oke deh, kira-kira itu ya An ya. Teman-teman semua, obrolan kita sore hari ini nggak kerasa udah 1 jam lewat lebih ya kan? Lebih ternyata. Ya yang jomblo kasihan malam minggu juga siapa yang mau ngajakin kan? Iya. Kode banget dibilang nih. Bahkan besok aja bilang. Aduh. Ngapain malam mingguan? Oke lah. Jomblo nanti kita omongin di belakang, tapi sekarang kita obrolan ini udah sampai di sini. Mudah-mudahan obrolan kita bermanfaat. Cuma cicet biasa, tapi ada sharing-sharing yang disampaikan oleh Mas Ateng, dari Mbak Pila. Mudah-mudahan jadi manfaat buat kita semua. Betul. Teman-teman, sampai jumpa di ngopi berikutnya. Tonton terus Grid Auto, karena kita akan masih ada beberapa ngopi-ngopi lagi ya, salah satu sama Federal Oil juga. Terima kasih Federal Oil sudah mendukung. Terima kasih. Terima kasih juga Teng, Bila, dan teman-teman yang ikutan. Sampai jumpa di nantinya. Thank you.